Baik, selamat pagi sobat doktor Kendalistik. Nah, di sini saya, eee, mau bukan membahas emiten saham, tetapi saya mau membahas tools yang saya gunakan sebagai screener atau sebagai, eee, lakukan analisa dari perdagangan yang saya akan kerjakan. Nah, jadi di sini saya maksudnya tidak mempromosikan ataupun, menyuruh teman-teman untuk membeli, atau berlangganan bot ini, tetapi, saya hanya menjelaskan dari fungsi dan kegunaannya saja ya. Jadi, seperti kita ketahui bahwa kondisi market bergerak dengan cepat, kemudian kita juga pada umumnya rata-rata adalah seorang pekerja, jadi kita memerlukan informasi yang secara cepat dan tepat gitu. Jadi kita tidak bisa sewaktu-waktu kita harus buka laptop, buka chart untuk mengetahui kondisi saham. Sebenarnya ada sih tools seperti kayak di Play Store kita bisa buka yang namanya, grafik untuk trading dan lain sebagainya, itu juga bisa memperlihatkan chart seperti itu, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang, ingin mengetahui resumenya saja gitu ya. Nah, jadi ini saya menggunakan yang namanya tools untuk HQ saham IDX Bot. Jadi di sini, saya berlangganan yang bisa dibilang cukup murah, tidak mahal. Di sini saya bisa mendapatkan informasi-informasi seperti saya ketik di sini tools. Nah, kalau kayak saya ketik tools di sini, maka di sini akan muncul tools dan data analisa, seperti kayak top gainer, top loser, top foreign buy, top foreign sell, dan lain sebagainya, top volume dan top frekuensi. Nah, jadi kalau misalnya saya klik top gainer, nah di sini saya bisa lihat saham-saham mana saja yang di last update-nya itu di update terakhir di tanggal 26, jam berapa? Jam 7.56 di sini saya bisa ngelihat bahwa saham-saham yang tertingginya itu ada di Maha, INTD, MNKT, TAIS, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini per sektor ya. Per sektor, misalnya kita mau lihat sektor mana nih, misalnya sektor basic atau sektor energi. Sektor energi kita cek di sini, kita buka. Nah, di sini kita lihat Harum yang tertinggi, kemudian Kani, kemudian Apex, kemudian Indi, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita juga mau ngelihat misalnya top foreign buy. Nah, tapi top foreign buy ini adalah data yang diperlihatkan di, akhir perdagangan di jam, 15.35, tapi baru munculnya itu setelah jam 8 malam ya, teman-teman. Jadi, misalnya nih gini, hari ini perdagangannya itu di tanggal 27, artinya kita tidak bisa ngelihat foreign buy di tanggal 27 pada hari ini. Bisa kita lihat, tapi nanti setelah jam 8 malam, mungkin sebagai rekomendasi untuk perdagangan besoknya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk yang perdagangan di tanggal 26 Juli, top foreign buy-nya ini ada di saham BBCA, BMRI, BBRI, United Tractor, ASI, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya ketika terjadi namanya top foreign buy seperti ini kan berarti asing banyak menaruh modal ya, menaruh modal ke saham IHSG kita gitu. Berarti dia secara analisa, dia melakukan pembelian untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, keuntungan yang dia targetkan itu tidak besar karena modal dia juga sudah cukup besar. Jadi mungkin hanya beberapa persentase saja dan jadi teman-teman harus bijak juga sebelum memastikan bahwa memang harga-harga saham ini pantas, teman-teman harus melakukan analisa terlebih dahulu. Kemudian juga kita bisa lihat di sini top foreign sell. Nah, kalau saya lebih suka top foreign sell, di sini saya melihat kira-kira mana saja saham-saham yang dilepas oleh asing. Nah, dari ketika saham ini dilepas oleh asing, itu merupakan suatu kesempatan saya untuk beli di angka yang lebih murah. Seperti di sini ada Bank BNI, Telkom, Unilever, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita langsung beli di posisi tersebut, tapi kita analisa lagi kira-kira di titik mana harga yang pantas untuk kita lakukan pembelian, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita mau langsung ke emitennya, contoh di sini saya ketik UNTR. Nah, di sini dia akan muncul informasi-informasi seperti harga, informasi dari unit traktornya, revenue, DER, dan lain sebagainya itu bisa kelihatan gitu. Kemudian kita bisa melakukan analisa-analisa secara teknikal, misalnya di sini kita klik teknikal, kita melihat yang Fibo 90 misalnya.
Fibo 90 selama, kurang lebih di sini, 90 hari ya, 90 hari bahwa, unit traktor ini kemungkinan ada usaha untuk naik ke atas ke angka menyentuh Fibo 32.000, sorry, 32.000. Nah, jadi di sini ada kemungkinan dia, mengarah tersebut. Nah, di sini loh maksud saya untuk teman-teman jadi bisa menganalisa gitu, bisa mengetahui informasi-informasi yang memang diperlukan secara cepat. Seperti Ichimoku, di sini saya bisa masukkan, sini saya ketik I, lalu kemudian di sini UNTR. Nah, di sini juga ada grafik Ichimoku-nya, kita lihat bahwa memang dia coba bergerak di bawah awan, dia coba untuk pull up ke atas. Mungkin teman-teman kalau yang memahami Ichimoku, ada yang lebih mengarah untuk melakukan wait and see kalau harga sudah cukup naik tinggi, kemudian cari posisi yang tepat untuk melakukan buy, seperti itu. Nah, jadi, kurang lebih ini informasi yang ditampilkan oleh HQ saham IDX Booth. Jadi kalau saya kasih persentase bahwa booth ini, digunakan kurang lebih sekitar 30-20% keputusan dari booth ini ya. Jadi teman-teman itu kalau jual beli atau trading saham itu harus mengambil dari beberapa keputusan, yang seperti yang saya jelaskan dari PowerPoint saya sebelumnya. Di sini saya harus mengambil beberapa indikator seperti Provenience Compile, Simple Moving Average, Fibonacci Retracement, Fundamental Net Profit, dan akumulasi statistiknya. Kalau memang dari kelima informasi ini masuk, maka saya akan melakukan buy. Dan porsinya ketika saya melihat ini adalah sekitar 20%. Saya harus lihat trading view, saya harus lihat statistiknya dan lain sebagainya baru saya buy. Seperti itu. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman trader semua, dan semoga teman-teman bisa melakukan yang namanya trading secara bijak dan analisa. Cari ilmu seluas-luasnya, cari pengetahuan seluas-luasnya, karena kita bisa bilang bahwa trading ini adalah, usaha masa depan. Tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan modal, tidak basi, akan tetapi butuh analisa dan ketepatan. Karena jika kita salah menaruh uang kita, maka yang terjadi adalah kita melakukan kerugian dan yang lebih parah lagi adalah psikologi kita menjadi menurun. Seperti itu. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga mendapatkan keuntungan yang berlebih.